Syarifah An-Narroqi, yaitu Syarif An-Narroqi, Farosha menghukum As-Sayyid Umar bin Salim, Sayyid Umar bin Salim Al-Abbas Al-Mudarris yang menjadi dosen pengajar Al-Harami di Tanah Haram. Karena Farosha seperti beliau menghukum As-Sayyid Muhudar As-Sekaf, Sayyid Muhudar As-Sekaf dihukum Al-Alawi, ya, Al-Majadud, yang Farosha dan menghukum As-Sayyid Fakih Al-Alawi ini arti 300 asal pukulan tongkat. Menyatukan. Alasannya apa? Kita saya uji karena Sayyid Fakih Al-Alawi ini mengawini Bisyarifatin dengan Syarifah keturunan Al-Hasani. Lalu dari Yaman, Pak Alawi kan Al-Husani. Alasannya apa? Bukan. Padahal dia Sayyid Fakih Al-Alawi itu ya sepadan dengan Syarifah. Itu kafaati dalam kafaannya. Kafaannya itu bandingannya sebanding, masalah derajat itu sebanding. Tetap dihukum karena memang beliau Sayyid Aun itu mencurigai keabsahan dari nasab Al-Alawi. Waterharu dan memaksa kepada Sayyid Fakih Al-Alawi ala taklidnya untuk menceraikan Syarifah tersebut. Terpaksa untuk bercerai. Kalau kita buka kembali, jadi dihukum, pukul, tak disuruh bercerai. Wakil Doro itu Syarif Al-Rafiq dan termasuk dari keahlian Syarif Al-Rafiq ini penguasa Nakoban Makkah. Karena warada sama seperti yang tertulis di Mir'atil Haramin dalam kitab Mir'atil Haramin, anda sesungguhnya dia itu mencegah, melarang islah Sayyidi nama Sayyid Lisadatil Alawi bagi para Sayyid Alawi khususnya wamana dan mencegah kita pada menulis nama Sada ya, atau Sayyid lalu kepada Alawiyin kisah jelatir rasmiyati di dalam penulisan resmi mungkin dispendul sekarang ya, paspor atau catatan sipil ya, wawairir rasmiyati, tidak resmi, yang tidak resmi seperti undangan misalkan, undangan atau panggilan misalkan. Sayyid tidak boleh menggunakan kata Sayyid. Akhirnya lama-kelamaan kan akhirnya menggunakan kata Habib. Waminat tempat tubi dia dan dari membicarakan Sada, maksudnya tidak boleh ngomong kepada yang terhormat Sayyid Bahar bin Sumit, itu tidak boleh. Jadi channelnya Sayyid Bahar Sumit tapi Sayyid. Jadi sekarang ini para Habib mulai mau hijrah dari Habib ke Sayyid. Hati-hati, penipuan roda kedua lah ya. Jangan tertipu lagi lah ya. Umat Islam, orang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Hati-hati ya. Di mata itu dilarang, tapi tidak boleh menggunakan kata Sayyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'atha Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim 'alaihi wa 'ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Nah, baru saja kita telah mendengarkan ocehan dari Ihya Sapi, yang mana ocehan ini juga diocehkan oleh Tambang Celak dan siapa itu yang ngantuk itu, juga pemain sinetron Lambe Hoax. Mereka ini sama-sama akhir-akhir ini bicara tentang kitab Al-Istizadah. Kita disajikan informasi yang di luar dari konteks apa yang ada di kitab itu. Mungkin ya di pikiran mereka bahwa YouTube ini hanya ditonton oleh orang-orang sejenis mereka. Mungkin itu ya yang dipikir. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk meng-cross-check kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh mereka-mereka ini. Nanti silakan teman-teman nilai sendiri seperti apa sebetulnya mereka ini. Oke. Langsung saja kita ke kitab Al-Istizadah. Ini yang dikutip oleh mereka, kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Tadi yang mereka bicarakan itu halaman 1093. Nah, yang dibacakan ini hanya di alinea pertama ini. Di alinea pertama ini mereka baca mengenai dicambuknya Sayyid Umar bin Salim Al-Attas, ulama pengajar di Masjidil Haram, juga dicambuk juga Sayyid Al-Muhdar As-Sekaf Al-Alawi dan juga Sayyid Bafakih Al-Alawi sebanyak 300 kali dengan tongkat, karena mereka menikah dengan seorang Syarifah Al-Hasani, yang mana di kitab ini ditulis bahwa Syarifah tersebut adalah sejajar sederajat dengan para Sayyid Syarif Ba'alawi ini. Tetapi anehnya dicambuk dan dipaksa untuk
bercerai, kedudukan mereka ini sederajat. Namun oleh Ihya Sapi diberi penjelasan di luar dari konteks kitab itu. Dikatakan bahwa Syarif Aun Ar-Rafiq ini mencurigai nasab mereka, dan dikatakan bahwa Syarif Aun ini dari Naqabah, padahal Syarif Aun ini adalah Amir Mekah, ya, bukan dari Naqabah tapi Amir Mekah, ya, semacam gubernur Mekah lah waktu itu. Dan wa min gharaib Syarif Aun Ar-Rafiq ini dibaca juga oleh Ihya Sapi. Wa min gharaib Syarif Aun Ar-Rafiq, dan termasuk dari keanehan Syarif Aun Ar-Rafiq ini penguasa. Ya kan? Di kitab ini ditulis bahwa di antara keanehan dari Syarif Aun Ar-Rafiq ini adalah dilarang menggunakan kata Sayyid Syarif. Lalu dia juga mengatakan bahwa karena sebab inilah maka para Sayyid Syarif Ba'alawi ini mengganti dengan Al-Habib. Dia sengaja menyembunyikan informasi di halaman sebelumnya, di halaman 1092, bahwa para Sayyid Syarif Ba'alawi ini memiliki hubungan yang sangat baik sekali dengan para Syarif Mekah. Di antaranya diceritakan di sini ada Syarif Mekah namanya Syarif Abdul Muttalib bin Ghalib. Ini sangat dekat sekali hubungannya dengan Sayyid Syarif Ba'alawi. Bahkan setiap malam beliau ini duduk berdiskusi dan minta nasihat kepada As-Sayyid Muhammad bin Muhammad As-Saqqaf. Ini yang nggak dibacakan sama dia. Setelah Syarif Abdul Muttalib bin Ghalib ini digantikan oleh Aun Ar-Rafiq, nah di situ Aun Ar-Rafiq menunjukkan keanehan-keanehan dari kebijakan-kebijakannya, sehingga masyarakat Mekah waktu itu resah. Kemudian diceritakan di sini di kitab ini bagaimana keresahan masyarakat Mekah. Mufti Mekah menulis surat kepada Sultan Abdul Hamid di Konstantinopel, karena waktu itu Hijaz dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Nah, di antara yang menulis surat itu adalah Syekh Abdurrahman Siraj, Mufti Al-Ahnaf, Mufti Madhab Hanafi. Kemudian Syekh Muhammad Abid bin Hussein, Mufti Al-Maliki. Kemudian As-Sayyid Ibrahim Naib Al-Haram, Mufti Al-Hanabilah. Ini mufti dari madhab Hambali. Kemudian As-Sayyid Abdullah bin Muhammad Az-Zawawi, Mufti Syafi'i. As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf, Syekh As-Sadah. Nah, ini pemimpin dari para sadah Mekah waktu itu. Al-Istizadah ini menukil dari Syekh Muhammad Ali Maghrabi dalam kitabnya A'lam Al-Hijaz halaman 353 sampai 354. Kemudian para mufti tadi mengirim surat kepada Sultan Abdul Hamid. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengirim seorang utusan namanya Ahmad untuk menyelidiki hal tersebut. Syarif Aun Ar-Rafiq mendengar laporan ini, maka dia balas dendam dengan menangkapi para ulama dan dipenjarakan, dan kemudian menghukum keras kepada para ulama yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan anehnya. Al-Maghrabi tadi menulis bahwa sebenarnya para Sayyid Ba'alawi ini sekufu dengan Syarifah tadi. Ini aneh, kenapa kok disuruh cerai, bahkan dihukum pukul sampai 300 kali. Dan juga di bawahnya ditulis wa min gharaib, dan di antara keanehan-keanehannya adalah melarang para Sayyid Syarif Ba'alawi untuk menggunakan gelar Sayyid Syarif. Nah, ini ceritanya dipotong sampai di situ aja. Ini Syarif Mekah waktu itu yang terkenal sebagai diktator itu menghukum bukan atas dasar nasab, tetapi atas dasar mereka ini, para ulama-ulama ini tidak setuju dengan kebijakan-kebijakannya yang aneh, yang melanggar syariah gitu. Jangan dipelintir. Dan dia ini, Aun Ar-Rafiq ini dicurigai oleh Sultan Abdul Hamid bahwa dia bersekongkol dengan Inggris untuk memberontak kepada Daulah Utsmaniyah. Ini adalah masa Aun Ar-Rafiq ini adalah masa menyedihkan di Mekah waktu itu. Nah, kemudian Al-Husain bin Ali Syarif Mekah, beliau akhirnya mendirikan Mamlakah Al-Arabiyah Al-Hijaziyah pada tahun 1931. Ini adalah leluhur dari kerajaan Jordania. Kemudian Abdullah Al-Awwal, putra dari Syarif Mekah Al-Husain tadi, mendirikan kerajaan Jordania. Al-Muassis Awal Muluk Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, pendiri kerajaan Jordania. Beliau adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Jordania. Beliau memanggil As-Sayyid Ahmad bin Alawi As-Saqqaf untuk membantunya di dalam pemerintahan Jordania. Nah, As-Sayyid Ahmad bin Alawi As-Saqqaf ini adalah putra dari As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqqaf. Beliau adalah Mufti Syafi'i dan juga Naqib As-Sadah Al-Alawiyyin di Makkah. Nih.
Dan kitab beliau ini Tarsyih Al-Mustafidin dipakai juga di pesantren-pesantren NU saat ini. Dan termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, sanad keilmuannya juga nyambung kepada beliau ini. Putra beliau, Sayyid Ahmad bin Alawi As-Saqqaf, ini seorang yang alim sekali, seorang allamah kabir. Nah, beliau diminta oleh Abdullah Al-Awwal ini untuk membantu di pemerintahan Jordania sebagai kepala Qadhi, sekaligus sebagai sekretaris negara. Beliau pernah menjabat juga sebagai Menteri Pendidikan. Alhasil beliau ini sangat dipercaya oleh Syarif Abdullah. Yang menarik di sini, sebetulnya Abdullah ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Aun Ar-Rafiq. Seperti ini, ayah Abdullah ini adalah Husain bin Ali bin Muhammad Al-Hashimi. Ini adalah keponakan dari Aun Ar-Rafiq. Ayah dari Al-Husain ini yang bernama Ali adalah saudara kandung dari Aun Ar-Rafiq. Nah, ini ayah dari Aun Ar-Rafiq, namanya Muhammad bin Abdul Mu'in bin Aun. Nah, ini ayah dari Al-Husain Syarif Makkah. Namanya Ali bin Muhammad bin Abdul Mu'in. Keluarga ini dikenal dengan keluarga Auni, mengambil dari kakek dari Syarif Muhammad ini yang bernama Aun, sehingga anak turunannya disebut sebagai Al-Auni. Jadi begitu. Jadi tidak benar kalau Aun Ar-Rafiq ini menghukum para sayyid tadi atas dasar karena nasab, bukan karena masalah politik. Setelah Abdullah kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Tolal. Tolal ini juga dekat dengan para Ba'alawi, terutama As-Saqqaf. Tolal ini mengangkat Hasyim putra dari Ahmad, diangkat oleh Tolal menjadi kepala protokoler. Nah, putra dari Hasyim yang bernama Muhammad, beliau menjabat sebagai Menteri Pangan di Kerajaan Jordania. Nah, putri beliau namanya Syarifah Khulud As-Saqqaf. Beliau menjabat sebagai Menteri Investasi di Kerajaan Jordania. Nah, supaya teman-teman tahu nih. Jadi jangan keburu percaya dengan omongan ihya sapi, tambang celak, terus itu wak ngantuk itu, dan juga pemain sinetron lambe hoax. Jangan keburu percaya. Harus di cross check dulu. Apa yang mereka sampaikan harus kita cross check. Sebagai tambahan informasi, Sayyid Ahmad bin Alawi As-Saqqaf, beliau wafat di Jordania dan dimakamkan di komplek makam raja-raja Jordania. Kalau Anda bicara Naqaba Ashraf Jordan, pakai DNA, pakai segala macam, buktinya apa? Ya diketahui sama Naqaba Ashraf Jordan. Buktinya kerajaan Jordania itu turun-temurun memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan para sahadah Ba'alawi, terutama dari As-Saqqaf. Jadi itu saja teman-teman. Pesan saya, mari kita gunakan smartphone ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan kita. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.